Siapa yang suruh? Pak Direktur setuju Hentikan kan? sekarang juga! Hentikan! Siapa yang menyuruh merobohkan? Lini produksi yang baru sudah datang. Tidak ada tempat untuk menaruhnya. Letakkan di mana saja! Boleh aku menolak lini produksi yang baru? Direktur Chen, yang lama pergi maka yang baru akan segera datang ke sini. Kenyataannya seperti ini. Pabrik kita ini perlu dikembangkan. Kau jangan mengguruiku! Dengar ya! Ini bukan pabrik kaos kaki yang... Halo, aku Chen Xianghe, Direktur Biro Uang. Apa kabar? Kau begitu luar biasa. Direktur yang dari Yang Group sudah datang. Dia ingin bertemu denganmu. Cepatlah ke sini. Direktur, aku ingin melaporkan kerjaanku. Aku tidak punya waktu sekarang. Semua pabrik sedang sibuk dengan peningkatan produksi. Sudah, jangan banyak omong kosong. Ini tugas. Sekarang semua orang sedang sibuk menarik pebisnis untuk investasi. Yang datang kali ini adalah Dewa Uang dari Shanghai. Orang biasa tidak akan bisa menemuinya. Cepatlah. Baiklah, aku mengerti. Chen Xianghe. Ini aku. Halo, apa kabar tuannya? Aku sudah mendengar nama kau beratus-ratus kali. Sangat susah bertemu denganmu. Tidak, aku orang kecil. Seharusnya akulah yang sulit untuk menemuimu, Tuan. Ayo. Duduklah. Ya. Ayo duduk. Duduk. Ya. Kau berasal dari mana? Aku dari Yiwu. Keluarga ada yang pembisnis? Iya, ada. Tapi tidak termasuk pebisnis. Tempat asalku dari desa. Dari kecil, aku melihat mereka menukar bulu ayam dengan gula. Memang tidak mudah ya. Kau seperti sekarang, pasti karena punya kelebihan. Iya, itu benar. Sebelumnya, aku berpikir, seperti apa latar belakang orang yang bisa menandingi pasar Yang Group. Dan sejujurnya, 3 tahun yang lalu, aku benar-benar tidak menganggapmu. Tapi 3 tahun kemudian aku menyesal. Dan sekarang, aku sudah merasa lega. Seorang pahlawan bisa datang dari mana saja. Apalagi pahlawannya menjadi bagian dari kita. Setelah 3 hari, kau akan menjadi asisten direktur Yang Group. Aku promosikan kalau dirimu itu akan menjadi asisten direktur Yang Group. Dalam 1 bulan, aku akan investasi di pabrik kaos kaki ini dan menjadikannya basis manufaktur kaos kaki. 1 tahun kemudian, kau akan menjadi wakil presiden perusahaan dan membantu anakku dalam mengambil alih Yang Group. Aku menitipkan anak perempuan kesayanganku kepadamu. Tolong jangan kecewakan aku. Aku tidak mengerti. Ayahmu bilang padaku akan membangun
basis manufaktur. Maksudnya apa? Jangan khawatirkan masalah itu. Ayahku sudah bicara dengan pemimpin kalian. Ini akan menjadi kerjasama win-win. Pabrik ini akan menjadi basis terbesar Yang Group. Juga akan menciptakan lapangan kerja yang besar. Lalu, bagaimana dengan kaos kaki merah hijau? Akan menjadi sejarah dan juga kenangan. Tiga hari ini adalah 3 hari yang menyiksa hidupku. Ayahku terkena kanker. Waktunya hanya 1 tahun lagi. Sebelum segala sesuatu dipersiapkan dengan baik. Ayahku tidak ingin orang lain tahu mengenai hal ini. Dia berharap kau bisa menolongnya. Ayahku sering bilang, sejak kecil aku tidak pernah bisa diam. Aku tidak fokus mengerjakan sesuatu. Dia merasa sangat aneh. Tiba-tiba aku berbulan-bulan di pabrik kaos kaki ini. Sekarang dia mengerti. Itu karena ada kau. Sekarang kau harus tahu apa maksud ayahku mengatakan menitipkan. Akhirnya aku mengerti alasanmu meninggalkan Yichu adalah karena Luo Yichu. Di hatimu selalu ada wanita itu. Karena dialah kau bertahan di pabrik ini. Bahkan menamakan merek kaos kaki ini dengan merek Yichu. Jadi kau menghancurkan dinding itu? Aku ingin hancurkan dinding di hatimu. Aku harap hatimu terbuka untukku. Berikan aku waktu. Hei, dengar ya. Ini cerita ketekunan. Tanpa ketekunan kita semua yang kita lakukan beberapa tahun ini, Yang Group tidak akan mungkin mau berinvestasi dalam jumlah besar. Hahaha, benar kan? Dan dengar-dengar sekarang ini sedang bernegosiasi dengan Yang Group. Bahkan pekerja tua yang sudah pensiun bisa dapat tunjangan. Hah. Hei, Xiao Chang. Ya. Kau kenapa? Kenapa kau sedih? Merek Yuichu akan menghilang. Itu Pak Direktur kita yang memberikannya. Tentu saja aku sedih. Itu bagus sekali. Dimulai dengan investasi dan mesin. Yang Tianxi itu sebenarnya sudah menjadikan pabrik kalian sebagai basis manufaktur. Mereka tidak menganggap merek Yichu ada. Chiang He, aku merasa kita sebenarnya masih belum berpengalaman. Sekarang, semua orang di pabrik sangat gembira. Apalagi para pekerja, termasuk atasan. Semua orang menyambut investasi Yang Tianxi. Aku merasa yang tidak setuju hanya aku dan Xiao Chiang. Lihat kan? Ini adalah kekuatan investasi. Siapa itu Yang Tianxi? Dia pebisnis pertama di antara semua orang Tiongkok yang bekerja sama dengan orang luar negeri. Luar biasa kan? Dia berjalan lebih jauh dari kita. Dia adalah pelopor yang memiliki visi yang lebih luas daripada kita. Jadi Chiang He, aku berharap kau mau menerima tugas ini. Aku berharap kau dapat melangkah maju ke depan dan banyak belajar. Aku percaya kalau Yang Group dalam beberapa tahun akan lebih sukses berada di tanganmu. Kak, kau tahu
tahu kan kenapa aku bertahan di pabrik ini? Kau tahu kan? Dinding pembatas itu, Kak. Sekarang aku merasa hatiku kosong. Karena merek Yichu akan segera dihilangkan. Adik, aku sudah mendaftarkan merek Yichu 3 tahun yang lalu. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Kalau kau masih menginginkannya, Kapan kau mendaftarkannya? aku sudah mengingatkan beberapa kali padamu. Tapi kau tidak pernah menyimak saat aku ke Hangzhou. Waktu dinas di sana, aku sengaja menarikmu ke departemen pendaftaran merek Hangzhou dan memintamu untuk tanda tangan. Tapi kau bilang harus menemui orang penting dan tidak boleh terlambat. Lalu kau pergi. Pasti kau sudah lupa ya? Aku ingat. Aku ingat. Aku ingat, Kak. Aku ingat. Oh ya ampun. Merek Yichu sudah terdaftar. Kau menyelamatkan aku, Kak. Kau menyelamatkan aku. Kedengarannya kau masih tidak rela. Benar kan? Iya. Tentu saja, Kak. Kau sudah melakukan hal yang berguna untukku. Sekarang aku punya sesuatu untuk negosiasi dengan Tuan Tianxi. Aku mengerti. Kau tidak ingin menikah menjadi pangeran. Aku tahu. Di hatimu masih ada dia. Tapi inilah kehidupan. Kau sendiri juga harus memiliki kehidupan dan masa depan. Aku masih ingin bertemu dengan dia. Meskipun dari jauh. Hanya melihatnya saja. Melihat dia sebentar, Kak. Tidak lebih dari itu. Ayo angkat, bantu aku. Ayo silakan, yang ini saja, ayo. Ya, ini masih segar ya. Permisi, Ayo, kau kenal Luo Yichu? silakan, Aku silakan, tidak silakan. tahu, tanya saja dia. Ayo Nona, Tolong yang ini ya. ayo. Ayo Nyonya silakan. Boleh aku sini. bertanya sesuatu? Hah? Kau pernah melihat seorang wanita bernama Luo Yichu? Dia membawa seorang anak laki-laki setinggi ini. Aku tahu orang itu. Di sebelah sana. Iya, di sana. Orang yang di sana itu. Tanya dia saja. Ayo silahkan. Di sana saja. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ah. Ayo yang mana? Oh ya ya baiklah baik. Bentar ya. Ya. Ini Cari apa? dan ini kembaliannya. Permisi, boleh aku tanya? Kau kenal dengan Luo Yichu? Luo Yichu? Iya. Aku tidak tahu. Iya, baiklah. Ayo. Tadi orang di sana memberitahuku, kau pernah berjualan dengan dia. Dia membawa seorang anak laki-laki berumur 6 sampai 8 tahun. Maksudmu Tien? Siapa dia? Dia itu penjual sepertiku dan dia punya anak satu. Namanya Tien. Dia mungkin sudah mengubah namanya ya. Di mana dia? Dia belum datang. Memangnya kau siapa? Aku adalah teman sekampungnya. Dari Yiwu. Temanmu itu orang yang luar biasa. Dia bekerja sepanjang hari dengan membawa anak. Pagi-pagi membawa dan menjual barang. Dan semua orang kasihan padanya. Oh iya, aku mau tanya. Dia punya tai lalat di sini kan? Iya, benar. Dia datang jam berapa? Mungkin sebentar lagi. Ibu, kenapa? Kenapa tidak jualan? Kalau mau, tunggu Ya sudah. saja di sini. Terima kasih banyak ya. Dan ini kembaliannya. Terima kasih. Dia sewa apartemen di sini. Tien. Ibu. Tien. Tien. Tuan, sepertinya tidak ada. Sebaiknya kau tunggu saja di sini. Karena aku harus jualan lagi. Tidak apa-apa kan aku tinggal? Iya, baiklah. Sampai jumpa. Kita jangan keluar.
Ibu, kenapa ibu bersembunyi dari paman itu? Ayo, bereskan barangmu. Kita akan pindah rumah. Kemana, Bu? Ibu tidak tahu. Bereskan dulu barangnya. Hei Pak Direktur, kau mau kemana? Hei, sore ini pimpinan biro akan menemui Komisaris Yang, mengunjungi pabrik kita untuk inspeksi. Aku harus mempersiapkan acara penyambutan. Semua orang mencarimu, aku jadi panik. Halo, Chen Chianghe. Aku tahu di mana kau sekarang. Ayahku akan mengumumkan tentang hubungan kita berdua. Akan ada wartawan juga. Kau harus kembali sebelum jam 2. Aku tunggu.
kemana? Aku bicara denganmu. Yichu, kau kemana selama ini? Hei, aku mencarimu selama 8 tahun. Katakan sesuatu padaku. Ini aku, Chen Xianghe. Kau ingat kan? Kau sebaiknya turun di stasiun berikutnya. Kau sebaiknya turun di stasiun berikutnya. Nanti aku mencarimu. Aku bilang turun di stasiun berikutnya. Nanti aku mencarimu. Kau bisa mendengarku kan? Nanti turun di stasiun berikutnya. Aku mencarimu. Berhenti. Ambil kembaliannya. Ibu, kita mau kemana? Kita akan pergi kemanapun paman pergi. Kita tidak pulang lagi. Sekarang kita pergi ke rumah ibu ya. Bagaimana Tuan? Apa sudah sering datang ke sini? Iya. Kenapa direktur belum juga datang ya? Apa dia akan merusak Apakah segalanya? ini pertama kalinya Anda datang ke sini? Iya, Apa pendapat Anda mengenai investasi di grup Pak Direktur sini? datang. tempat ini, pabrik kaos kaki ini benar-benar mempunyai prospek masa depan yang bagus. Tapi siapa wanita yang di belakangnya? Berapa lama Saya Anda tidak akan pernah tinggal di melihatnya. sini? Inspeksi dulu. Iya, aku tidak tahu. Siapa dia? Nanti kalau kau ingin... Pak Direktur, ini. Oh, terima kasih ya. Lapar? Hah? Begini saja, jangan makan yang ini dulu. Taruh di sini, baru panaskan. Setelah panas baru dimakan, ya. Aku taruh di sini saja. Nanti kau pakai ini, kalau tidak tanganmu akan kepanasan. Aku taruh di sini ya.
Pak Direktur, ayo cepatlah. Kau juga harus ada di sana. Oh, baiklah. Kau kerjakan dulu tugasmu. Jangan buat mereka menunggumu. Iya, tapi aku harus menjelaskan dulu. Kamar ini sangat berantakan, tapi keseluruhan lumayan bersih. Tempat tidurnya juga bersih. Oh ya, aku lupa. Ini aku baru saja mengganti spraynya 2 hari yang lalu. Kalau kalian lapar, kalian sebaiknya makan saja. Kalau kalian sudah makan, kalian bisa istirahat di sini. Lalu nanti kalau kalian... Pak Direktur, Ya? ayo cepat Pak Direktur. Cepat, Pak. Baiklah. Bawa dia pergi saja. Kalau tidak, dia akan bicara terus di sini. Pak Direktur, ayo kita sudah terlambat. oh ya, nanti Ayo, kalau airnya kita dingin, sudah kalian bisa terlambat. pakai... Cepat. sebentar. Ayo. Pak Direktur, ayo Airnya cepat. ada di... Ayo. iya, iya. Iya, terima kasih. Terima kasih, selamat datang. Terima kasih banyak, Tuan. Oh ya, ngomong-ngomong, apa kau punya waktu sebentar? Iya, Aku sudah buat Produksi keputusan. tahunan naik dari tahun 1986 yang berjumlah 500.000 menjadi 7 juta tahun ini. Ini tidak terlepas dari dedikasi dan ketekunan kita. Kita bekerja lebih keras lagi tahun ini untuk mencapai produksi tahunan 10 juta. Xiao Xiu? Tunggu sebentar. Iya, sebentar. Aku datang. Halo. Ada yang bisa aku bantu? Anakku sedang tidur. Bisa ke ruanganku sebentar? Di sebelah sana. Baiklah. Yang Sue bilang, belakangan ini kau kurang sehat. Tapi sebaiknya kau jangan khawatir. Apapun yang terjadi, kau jangan buru-buru. Kalau kau gembira dan juga rileks, maka kesehatanmu akan membaik secara alami.
Dan aku merasa yakin sekali semuanya sesuai yang kau inginkan. Ya, tentu saja aku tahu. Masalah masa depan anak perempuanmu adalah yang terpenting. Aku sudah tahu, tidak perlu kau katakan. Aku dan dia sudah bersama-sama selama beberapa bulan. Dan aku menyadari anak perempuanmu memang sangat pintar. Dia sangat berbakat dan memiliki kemampuan manajemen yang luar biasa. Sehingga aku percaya Anda bisa tenang untuk menyerahkan Iyeng Group kepadanya, Tuan. Dia sudah bicara tentang aku. Dan mungkin dia sudah memberitahumu, iya kan? Aku bahkan tidak tahu siapa orang tuaku sebenarnya. Aku yatim piatu. Status sosial yang sangat rendah. Seperti nasib bulu ayam. Kalau aku tidak salah dengar, kau ingin menolak harapanku hari itu. Harapanmu terlalu besar untukku, Tuan. Aku benar-benar terkejut. Jujur, aku tidak berani. Aku takut mengecewakanmu, terlebih lagi mengecewakan anak perempuanmu. Kenapa? Kenapa kau menolakku? Aku tidak memiliki cukup kemampuan. Bahkan kalau aku mencoba, yang terbaik sekalipun, paling-paling hanya bisa mengelola 100 orang. Tidak lebih dari itu. Itu karena aku tidak memiliki kemampuan. Apakah karena wanita yang kau bawa hari ini? Masuk saja. Oh, aku sudah di sini. Kalau sudah, tolong tutup pintunya. Silahkan duduk. Aku boleh minta air panas sedikit? Rotinya sudah dingin. Luo Ye Chu. Iya. Oh ya, aku boleh minta air panas. Rotinya sudah dingin. Oh, ruangan ini bagus sekali. Sangat nyaman. Kalau dibandingkan dengan kamar Chen Chiang-he seperti kandang hewan. Terima kasih ya. Roti ini enak sekali. Ini, kamu coba? Kau tidak cocok dengannya. Ketika bertemu denganmu, aku sangat kecewa. Aku pikir wanita yang di hati Chen Chiang-he selama 8 tahun sangat luar biasa. Kau pintar sekali menyakiti orang. Aku hanya berkata jujur, itu kenyataannya. Kalau aku makan roti ini, aku teringat belasan tahun yang lalu. Saat aku dan Chen Chiang-he tinggal di bawah jembatan. Aku memasak gula, dan dia menjualnya. Kadang-kadang dia kembali, hanya membuat setengah roti jagung. Kalau roti seperti ini tidak bisa. Lalu kami membagi roti itu berdua. Dan kami sangat bahagia. Oh ya, dia itu pintar sekali membakar ubi. Sudah pernah coba? Apa kau tidak berpikir kau itu egois? Kau sudah pernah menikah dan punya anak. Tapi Chen Chiang-he, dia masih sendiri sampai hari ini. Apa kau tidak merasa egois? 8 tahun yang lalu, ada juga orang yang bicara seperti itu. Dia bilang, Luo Yichu, kau jangan egois. Kau menghancurkan masa depan Chen Chiang-he. Aku menghilang selama 8 tahun. Dan itu waktu yang lama sekali. Hanya karena ucapan seseorang saja. Roti ini enak sekali. Ayo, cobalah. Kau tahu apa yang bisa kuberikan untuknya? Bagi seorang laki-laki, status karir masa depan sangatlah penting.
aku bisa berikan semuanya. Kalau kau tidak datang, aku yakin dia akan menerima semua itu. Hanya dia yang tahu apa yang penting untuknya. Aku hanya merasa roti ini enak sekali. Tapi sayang, kau tidak mau mencobanya. Mungkin karena kau tidak pernah kelaparan. Atau mungkin tidak pernah berbagi roti dengan seseorang. Padahal itu indah sekali. Satu keluarga itu pun bisa berbeda pendapat. Kalau bukan untukmu, kenapa harus investasi begitu banyak uang dan mesin di pabrik ini? Manajer Yang, aku sangat tersentuh. Aku tahu kau bicara begitu. Sebenarnya kau hanya ingin memberiku muka, tidak lebih dari itu, benar kan? Tapi di satu sisi, bahkan tanpa aku, kau tetap tidak rela. Kau tidak rela kehilangan teknisi kami dan juga pekerja ahli. Benar begitu kan, Tuan? Aku juga tahu kau tidak ingin mendukung merek Yichu pada saat kau ingin berinvestasi. Karena merek ini tidak ada apa-apanya di matamu. Benar begitu kan? Dan juga tidak ada ketertarikannya dan tidak ada keuntungannya buatmu, ya kan? Tapi kalau kau berinvestasi di sini, bukan saja bisa memberikan basis manufaktur yang baru untuk Yang Group, juga bisa menyingkirkan kaos kaki merek Yichu dari pasaran. Seperti menembak dua elang dengan satu panah, ya kan? Jadi bukan hanya karena aku keluar, lalu kau menyerah begitu saja. Apa kau tidak sayang dengan merek Yichu? Lihatlah, belakangan ini aku sering sekali pikun. Aku sangat tertekan. Tapi aku sangat sayang dengan merek Yichu. Makanya aku sudah mendaftarkannya 3 tahun yang lalu. Aku juga pergi ke Hangzhou tidak lama untuk mencari informasi. Selama periode kontrak, merek ini milikku dan pabrik. Dan saat ini masih milik berdua. Saat kontrak berakhir, akan menjadi milikku sendiri. 3 tahun yang lalu kau sudah memikirkan hal ini? Belum. Sebenarnya ini hanya kebetulan saja. Tetapi kau tetap saja kehilangan. Karena wanita itu, kau telah kehilangan semua yang sudah dikumpulkan. Kau sudah memikirkan harga yang harus dibayar. Sudah aku pikirkan. Apa pantas? Pantas. Aku berjanji padanya, tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Bahkan kami punya banyak sekali kesamaan. Kami memikirkan tentang kain yang ada di ruang produksi. Hari itu, setelah aku membereskan kain-kain itu, aku dan saudaraku mendorong gerobak ke jalan raya. Dan itu berat sekali. Lalu aku mendengar ada 2 traktor di belakangku. Dia berada di salah satu traktor. Dia memblok jalan kami dan melompat dengan jengkel, lalu dia berkelahi denganku. Waktu aku melihatnya, aku langsung mengambil tongkat dan naik ke atas. Ternyata kami saling kenal. Dia tersenyum padaku. Aku pikir kenapa dia tertawa. Dan saat itu, langsung saja aku lemparkan tongkat itu ke arahnya. Dan saat itu wajahnya terlihat lucu sekali. Oh ya, soal pabrik kaos kaki. Kami berdua datang untuk mengambil stok, tapi itu sulit sekali, jadi kami harus berakting. Aku beritahu saja dia, aku ini tante kedua pemilik pabrik itu, dan akhirnya mereka datang. Seorang laki-laki tua. Tentu saja, kami terkejut. Lucu sekali. Sudah cukup tertawanya. Cukup. Sudah selesai? Belum. Aku perlu 3 hari 3 malam untuk menyelesaikannya. Tapi hari ini sampai di sini saja ya, karena rotinya sudah mau habis. Terima kasih ya untuk airnya. Masih ada lagi yang ingin kau bicarakan? Karena aku harus mencuci baju Chen Chianghe. Aku lihat di kamar itu berantakan sekali. Banyak tumpukan baju kotor. Padahal kan di sini banyak sekali wanitanya ya. Kenapa tidak berpikir mencuci bajunya? Terima kasih ya. Dinding itu aku yang robohkan. Dinding yang dijaga bertahun-tahun akhirnya runtuh juga. Apa kau yang merobohkannya? Terima kasih kalau begitu. Kalau bukan dia yang datang padaku dengan bawa batu bata itu,
aku tidak akan berani pulang ke sini. Dia menemukan batu bata itu. Ya? Selalu di bawahnya. Kau pikir dia itu bodoh? Akhirnya sekarang ketemu juga. Dinding tidak akan bisa memisahkan kami. Nikmati kopimu ya. Aku mau cuci baju dia. Ayah, tarik semua investasi dan peralatan mesin. Aku harus segera menghancurkan merek Yichu. Perjuangan Chen Qianghe bertahun-tahun harus hancur. Dia harus membayarnya karena telah menelantarkanku. Ayah sudah berjanji kepada Chen Qianghe untuk membawa pergi merek Yichu. Persiapan yang dipikirkan melebihi langkah kita. Itu tidak gampang. Dia sudah mendaftarkan merek Yichu 3 tahun yang lalu. Dia sangat jelas dan strategis. Kau tahu, ayah menaruh saham di pabrik kaos kaki itu. Dia tahu pentingnya basis manufaktur bagi Yang Group. Dia tahu ayah tidak akan menyerah dengan mudah. Sebaliknya kamu sendiri sudah mengecewakan ayah. Perlu kau ingat. Jangan membawa perasaan ke dalam bisnis. Kau menunjukkan kelemahan manusia. Kalau sudah ditunjukkan maka kau gagal. Ayah mohon padamu, bekerjalah dengan giat. Kalahkan perasaanmu. Maka dengan begitu kau bisa berhasil. Lakukanlah. Ayah yakin kau berhasil. Tuan Yang, kami sudah periksa. Chen Qianghe pergi ke departemen pendaftaran merek dagang. Dia mendaftar seri Chinsu dan Yinsu yang didasari merek Yichu. Apa saja ruang lingkupnya? Ada banyak hardware, komoditi, perhiasan, hampir sama dengan kita. Suatu hari nanti, ayah akan meninggalkanmu. Kau harus hati-hati dengan laki-laki di masa akan datang. Jangan pergi, Pak. Kami yang ada di sini ingin tetap bersama Anda. Tadi aku lupa tanya, siapa nama anakmu? Ibu, aku ingin pulang. Wang Shu, anakku ini sedikit takut dengan orang asing. Apa itu anakmu? Juyan, ayo panggil Bibi. Hai, cantik sekali. Oh, ini adalah hadiah dari Qianghe. Ayo lepaskan, berikan pada Bibi. Oh, tidak usah, biar saja. Qianghe pasti punya alasannya kenapa dia memberikannya. Ambil saja kalau dia suka, tidak apa-apa. Tidak ada pesta yang tidak bubar, ya kan? Qianghe meninggalkan pabrik tanpa 1 sen pun. Dia sangat pintar. Apa yang hilang sekarang akan kubantu untuk mendapatkannya lagi. Skala pabrik kita akan bertambah 3 kali lipat. Pekerja baru akan datang. Aku sudah mendaftar ke departemen, dan kalian akan menjadi wakil direktur. Kerjakan dengan baik, produksi, dan penjualan. Jaga baik-baik pabrik ini. Iya, Pak. Kita sudah bersusah payah bertahun-tahun. Akhirnya kita berhasil melakukannya. Tapi sekarang kau malah pergi. Kau ini mana ada hasil. Setelah beberapa lama, kau mungkin akan menyadari. Saat semuanya sudah menjadi kaya, mungkin baru mengerti apa yang sesungguhnya yang paling berharga. Sudah lama juga aku tidak pulang ke rumah. Aku harus kembali ke Yiwu. Yichu sudah meninggalkannya bertahun-tahun dan ingin melihat Yiwu. Iya, tentu
Tentu saja, kita semua sama. Sekali pergi langsung 8 tahun. Tidak tahu Yewu sekarang sudah berubah seperti apa. Perubahan Yu saat ini pasti akan membuat kalian terkejut. Yu saat ini sedang merencanakan pembangunan besar komunitas generasi keempat. Rencananya adalah memindahkan PKL ke dalam gedung. Saat itu, pasti akan membuat kalian kaget. Gedung bertingkat. Iya, Kelihatannya sama teorinya dengan Shanghai. Kau tahu tidak? Hah? Pusat perbelanjaan di Shanghai hanya sebuah gedung bertingkat. kita bisa tidak berimajinasi sedikit. Jangan langsung membandingkan dengan pusat perbelanjaan tradisional sebelumnya. Kau membuat seolah-olah hanya kau yang pergi ke Shanghai. Kita semua orang kampung. Ngomong-ngomong, Takwang sudah pulang. Oh, Tidak tahu dari mana uangnya begitu banyak. Setelah pulang heboh sekali, bersikeras, mengadakan ulang acara pernikahan dengan Xiaoku. Sebenarnya ini hal yang baik. Paman Chinsui keras kepala. Dia tidak mau mengambil uang 1 sen pun dari menantu ini. Sekali mengingat Paman Chinsui, aku langsung merasa kalau orang lain setiap hari berpikir keluar untuk mencari uang. Dia berbeda. Hidupnya bagaikan dewa. Tidak ada kerjaan. Dia sendiri mengambil bulu ayam ini untuk dibuat menjadi bola bulu. Dia cukup baik dalam bermain bola bulu. Jiang He, ya. sebenarnya kita ini mau kemana? Nanti kalau sudah sampai juga tahu. Jiang He bertekad untuk membeli halaman ini. Bertahun-tahun telah berlalu. Harga ini benar-benar tidak seperti dulu. Meskipun mahal, aku harus membelinya. Orang-orang keluar dari sini masih harus kembali lagi. Aku ingat pintu halamannya dibuka dari sini. Benar, jalannya kan ditutup, jadi aku tutup juga pintunya. Posisimu berdiri sekarang sebenarnya adalah dinding halaman sebelumnya. Di situ tidak ada. Oh, berubah sekali. Iya. Halamannya sangat kosong, jadi aku tanam pohon saja. Setelah ibuku pergi, ini pertama kalinya aku punya rumah. Terima kasih ya. Ini tempat aku tinggal dulu. Aku ingin kau melihat-lihat. Aku ingin mengatakan, akhirnya aku pulang dan membawa Xiaoshu. Kau mungkin tidak akan bertanya pada aku, tapi aku tahu kau ingin bertanya. Sekarang aku akan menceritakan semuanya. Saat aku berusia 10 tahun, ayahku menjualku ke pedagang manusia. Aku kabur dan menjadi gelandangan. Bertemu dengan laki-laki yang ada di luar sana. Namanya Chen Jianghe. Kami melewati hari bersama. Kemudian, aku berpikir dia bersalah pada aku karena menikah dengan perempuan lain. Aku pikir dia akan sama seperti ayahku dulu.
membuangku layaknya aku ini seperti sampah. Lalu aku berpisah dengannya. Tapi aku tidak menduga selama bertahun-tahun ini dia terus menungguku dan mencariku. Kau mengerti kan? Kenapa sekarang aku bersamanya? Ini seperti mimpi. Kalau bukan pohon depan pintu itu tumbuh sebesar itu, aku akan merasa kita berdua terus duduk di sini, seperti semuanya tidak pernah terjadi. Sebenarnya semuanya sudah terjadi. Banyak sekali yang terjadi. Kau saja sudah mengganti namamu. Iya. Bagaimana bisa aku memberikan diriku sendiri nama yang bodoh? Kau tidak bodoh sama sekali. Aku ingin mengubah kembali namanya. Baiklah. Tidak peduli apa yang terjadi di kemudian hari, kita jangan berpisah lagi. Baiklah. Chiang He, kau tidak berjualan dan tidak membeli barang? Untuk apa kau ke bank? Aku ingin melakukan bisnis. Oh ya, kau bawa KTP? Bawa KTP tidak? Iya, bawa. Boleh, aku pinjam. Ini. Tunggu di sini ya. Sebentar. Selamat datang, ada yang bisa gue bantu? Ini buku rekeningku. Dan tolong bantu aku transfer ya. Apakah ini semuanya? Iya, semuanya. Transfer ke rekening ini. Baik, mau ditransfer kemana? Tolong buka rekening baru untuk orang itu. Kemudian transfer semua uang ini. Kalau boleh tahu siapa Luo Yichu? Oh, Yichu? Tuan, saya ulangi sekali lagi. Anda akan mentransfer semua uang ini ke rekening baru Luo Yichu, kan? Apa itu benar? Benar. Baik, tunggu sebentar. Jangan. Lepaskan tanganmu, lepaskan. Tidak apa-apa, lepaskan. Tunggu sebentar. Ya, silakan. Kau dapat dari mana uang sebanyak itu? Yang Sue yang kasih ya? Yang benar saja, aku ini kan seorang direktur. Tentu saja aku punya uang. Kau ini konyol sekali. Kau kan punya uang yang banyak. Kenapa kau mau seperti aku? Kalau menurutmu, aku harus bawa pesawat untuk berjualan denganmu, begitu? Chen Chiang He, apa kau lupa ya? Dulu kau pernah memberikan uang padaku, tapi uangnya hilang kan? Dan sekarang kau berikan lagi. Lagi pula kita kan belum menikah, tapi kau berikan uang sebanyak ini. Meskipun belum menikah, aku harus memberikannya padamu. Luo Yichu, apa kau ingat? Seumur hidupku, kemanapun aku pergi, kau harus ikut denganku, ingat? Kenapa? Kau yang tidak mau menikah denganku. Mulai hari ini, kalian sudah menjadi pasangan suami istri. Selamat ya. Selamat. Ini. Coba pegang surat nikah kalian lebih tinggi sedikit. Siap ya? 1, 2, 3.
Sudah. Jangan menangis. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Tidak seperti habis menangis kan? Kau ini bicara apa? Surat nikahnya mana? Ayo, siap ya. Senyum. Awas. Iya. Selamat ya. Jadi sangka ya. Coba lihat. Awas. Chiang He. Dengar ya, dengar. Seharusnya selalu cepat pulang. Kita semua kangen sekali denganmu. Aku juga rindu pada kalian. Iya. Sudah lama tidak berjumpa. Ayo, mana surat nikahnya? Ayo. Kami ingin melihatnya. Mana surat nikahnya? Kuncinya mana? Ini Ayo cepat ambil surat nikahnya. Icu, Ya, selamat ya untuk kalian. Hai. ya, aku juga Iya. Iya. Orang kampung. Jadi sangka ya. Iya, seperti itu. Udah menikah juga. Ayo kita foto. Ayo. Kasih tuh. Ayo. Takwang, jangan lupa kunci mobilnya. Iya. Bulu ayam. Ya, siapa? Kami pulang demi melihatmu. Siapa? Iya. Iya. Sebentar. Bannya sudah rata. Sudah datang juga. Ini sudah lama kami tidak bertemu kalian. Ini kan Bulu ayam, sudah lama tidak bertemu. Kak Bulu ayam, di sini. aku sangat merindukan. Jangan. Ini kan mereka. Apa ini? Aku kasih tahu, teman-temanmu kangen padamu. Paman juga sangat merindukanmu. Kak Cintu, mengapa tadi Takwang berbicara dalam bahasa Kanton? Ini kalian tidak tahu. Takwang berbisnis dengan orang Hong Kong karena sering berhubungan. Wajar saja. Logatnya sedikit berubah. Halo, apa kabar? Halo. Bisa bahasa Kanton, ya nggak? Pasti. Jangan so tahu. Kakak ipar, kalian berdua dapat hidup bersama sungguh tidak mudah. Semoga berbahagia terus ya. Kak, lain kali kalau mau pergi keluar beritahu aku. Biar ku antar dengan mobil baruku. Baik. Oh iya. Hal pertama adalah pertemukan aku dengan mertua laki-lakimu. Bulu ayam, Ada apa? lebih baik kau pergi sendiri. Kemarin kakakmu bawa mobil ke pabrik ayam. Tidak hanya melihat orangnya, tapi juga seluruh badannya kena kotoran. Sebelah sini. Iya, nanti jangan lagi. Lupa Kaicu. Sudah datang semuanya? Selamat Hei, ya. kau ini masih begitu saja, tidak berubah sama sekali. ada apa? Ini punya aku. Kau jangan cuci yang ini. Biar aku sendiri saja yang cuci. Aku masih orang lain ya? Bukan begitu maksudku. Karena aku sendiri juga bisa cuci. Bertahun-tahun aku mencuci Tapi sendiri. kan sekarang kau punya istri. Iya, aku mengerti. Kau itu suamiku. Jadi aku yang mencucikannya. Chen Chiang He, sekarang kita ini sudah hidup bersama kan? Kau jangan suka membeda-bedakan aku. Aku bisa melakukan apapun untukmu. Kau mengerti kan?
ini di luar. Tapi ini rumahku sendiri. Ada apa, Xiaoshu? Hah? Hah? Ayo, kita tidur ya. Apa yang kau tangisi? Ayah, kakak sudah pulang. Buka pintunya, ayah. Ayah, kakak mau melihat ayah. Cepat buka pintunya, ayah. Ayah, buka pintunya. Kakak sudah pulang. Ayah, kakak mau bertemu dengan ayah. Ayah, buka pintunya. Kak, jangankan kakak. Sampai saat ini, ayah bahkan masih belum mau bertemu dengan kami. Setiap hari hanya bermain bola bulu. Bagaimana? Ikut menikmati bersama Taguang kan? Menikmati apa? Hah? Dia sekarang hanya punya uang saja. Bukankah mau mengadakan ulang acara pernikahan? Tidak bercerai juga sudah bersyukur. Lain kali akan aku ceritakan. Oh ya kak, aku ikut senang kakak dan Kak Yicu. Kalian dapat bertahan sampai hari ini. Itu sungguh kebahagiaan. Pulanglah, jangan pedulikan aku. Sana. Kalau begitu aku pergi dulu. Iya. Paman, kenapa masih mengunci pintunya? Boleh saja mengunci pintu, tidak mau bertemu denganku. Tapi kenapa Paman masih memelihara ayam? Lihatlah potensi pasar sekarang. Semua orang Yiwu keluar cari uang dan berbisnis. Tapi Paman malah menutup pintu. Jangan lupa kalau masalah bisnis itu, Paman itu kan sangat mahir. Hei, kalau Paman tidak buka pintu, aku pergi. Ya? Paman selalu pikirkan aku tahu.
Saat kondisi pabrik kaos kaki tidak baik, Paman bicara dengan orang-orang agar jangan mencari masalah denganku. Terima kasih, Paman. Aku benar-benar pergi ya. Barangnya aku taruh di depan pintu. Jaga kesehatan, Paman. Jangan sering marah-marah. Tenang saja, Paman. Suatu hari bulu ayam pasti akan terbang ke langit. Kau kenapa? Xiao Xiu bilang, setelah aku kembali mengantar Kak Feng, dia sudah pergi. Anak kecil pergi main, itu kan sesuatu yang wajar. Memang kenapa? Semua barang-barangnya dan foto ayahnya juga tidak ada. Xiao Xiu! Wangsu! Wangsu! Kakak! Jiang He, Kakak! Yichu, Jiang He, kalian jangan khawatir. Aku sudah memberitahu para pedagang sepanjang ini. Apabila melihatnya, aku pasti akan menyuruh mereka untuk menjaganya. Yichu, jangan khawatir. Anak itu tidak akan hilang. Dari kecil anak itu selalu menjengkelkan. Iya, ini sangat aneh. Saat kami pulang ke rumah, dia sudah pergi. Dia bawa pergi foto ayahnya dan juga barang-barangnya. Aku juga tidak tahu dibawa pergi kemana olehnya. Apa dia pergi... Kau cepat pergi, ikuti dia. Ayo. Wangsu! Anak nakal, cepat keluar! Wangsu! Kau dengar tidak? Hah? Suara ibu sudah serak. Kau tidak dengar ya? Cepat keluar. Cepat keluar. Aku tidak mau. Wangsu, ibu kasih tahu ya. Kalau kau keluar sendiri, masalah ini akan selesai.
Tapi kalau tidak, ibu pasti akan menghukummu. Aku tidak mau keluar. Ibu hidup saja dengannya. Kau ingin melawan ibu ya? Aku ini ibumu kan? Ibu memilih laki-laki itu. Kau bukan ibuku. Kau... Hei, Nakal kau ya? Ayo, keluar. Berdiri yang tegak. Kau... Kau itu mau apa? Hah? Apa kau ingin buat ibu khawatir? Kau dengar tidak? Hah? Tidak usah pedulikan aku. Siapa lagi yang akan peduli? Kalau bukan ibumu sendiri, hah? Ini punya aku. apapun mau kerebut semuanya. Punya siapa ini? Ini punya aku. Oh, ini punya aku. Ada namamu tidak di atas ini? Di mana ada tulisan Wangsu? Kau kasih tahu ibu. Mana ada tidak? Di atas ini ada namaku. Jadi ini milikku. Ini pemberianku untuk ibumu. Saat aku memberikan kepada ibumu, kau masih belum ada, kau belum dilahirkan, dan ibumu masih belum mengenal ayahmu. Jadi barang ini bukan milikmu, barang ini adalah milikku. Aku punya ide. Aku berikan padamu. Tapi kau harus janji padaku. Tidak boleh sembarangan kabur lagi. Lain kali kalau kau mau pergi, kau harus beritahu ibumu dulu. Bagaimana? Kau mau tidak berjanji seperti itu? Setuju? Kau begini membuatku malu saja. Tolonglah, jangan persulit aku. Terima kasih ya. Aku tidak mau pergi ke sekolah. Awas saja kau ya, kalau kau tidak ke sekolah. Pokoknya aku tidak mau pergi. Aku akan memukulmu nanti. Aku tidak mau sekolah. Kau jangan nakal, Wangsu. Kau harus pergi ke sekolah. Ayo. Kalau kau tidak mau, ibu akan memaksamu. Atau ibu pukul ya. Ayo, cepat. Chen Chiang-he. Iya, sebentar. Sudah, tenanglah. Kenapa? Sekolah itu seru kan? Kau boleh main sepak bola, ikut kelas musik, bernyanyi dan menari bersama teman-temanmu. Bukankah itu sangat menyenangkan? Ayolah. Aku tidak mau sekolah. Awas kau ya kalau tidak mau. Sudah. Sekarang begini saja. Kau pulang saja. Sudahlah, kita pulang saja. Menurutku,
Wangsu boleh pulang ke rumah. Lagi pula kan Wangsu matematikanya lebih baik daripada kau. Sebenarnya kalau dia tidak pergi ke sekolah juga tidak apa-apa, karena dia tidak mau menjadi pahlawan kelas. Wangsu, aku bicara benar kan? Halo Paman Chen, halo Bibi Luo. Halo, Yen. Yan. Ah, Wangsu, kau kenapa? Kenapa kau nangis? Dia tidak mau sekolah. Aku tidak bilang begitu. dia tidak menangis. Sekarang kau masuk ke kelas dan ceritakan pada gurumu ya. Kau bilang pada gurumu, Wangsu tadinya berencana memberikan kepada setiap murid perempuan sebuah ikat rambut. Tapi karena pagi ini sibuk jadi kelupaan. Sekarang dia merasa cemas. Benarkah? Iya kan? Tuh kan? Ayo cepat sini. Apa? Murid baru memberikan setiap anak perempuan ikat rambut. Warna apa? Aku suka warna merah muda. Kau baik sekali. Kalau boleh tahu siapa namamu? Namanya Wangsu. Oh, itu Dia anak kami. namanya. Wangsu, ayo kita ke sekolah. Iya. Wah, Di kelas mereka ada berapa ya murid perempuannya? biasanya 20 sampai 30 murid. Harga satu ikat rambut 0,08 yuan. Kalau 10 berarti... Aku merasa semakin lama aku semakin pintar. Kenapa? Kita butuh banyak uang, kau tahu kan? Kau kurangi saja uang sakumu bisa. Bulan ini kau tidak berikan uang. Ayo. Tapi kau jangan menjewerku. Tidak Lepaskan. Ini sakit. Para tentara kelompok 4 juga menyalakan obor untuk menerangi jalan dan berlomba bersama dengan musuh mereka. Para musuh melihat obor di sana dan berteriak dengan sangat kencang. Ini ikat rambutnya. Kau harus sekolah, biar ibu yang bayar semuanya. Ibu tunggu dulu. Kelas kami juga masih ada 3 orang guru perempuan. Kepala sekolah kami juga perempuan. Kepala sekolah kalian perempuan juga? Iya. Kepala sekolah mereka perempuan? Masuk 4, keluar 6. Chen Chiang-he, Kalau bulu ayam ditukar dengan gula, tetap harus memperhitungkan buka pintu 4 penjuru. kau manjakan dia ya? Hah? Aku senang. Ibu, masih kurang 3. Iya, sabar. Musuh seberang sama sekali tidak curiga. 2 kelompok tentara sama dengan 2 ekor naga api. Mereka dipisahkan oleh sungai Tadu. Hujan semakin deras seperti Rangpo yang selalu... Salah, tapi Piaopo. Kedua belah pihak memadamkan obor mereka. Musuh seberang tidak bisa berjalan lagi. Terpaksa harus berhenti dan berkemah. Tentara Resimen 4 tetap maju dalam hujan dan kegelapan. Akhirnya pada tanggal 29 pagi, tiba di jembatan Luting, meninggalkan 2 brigade bala bantuan musuh. Jauh di belakang. Jangan karena ada huruf Bien, kau langsung baca Bien. Tiba-tiba, Guru Siasu, ini bacanya apa? Huruf ini. Dibaca apa? Chen, Oh, bergetar. Lembah bergetar. Kompi 2 bertugas sebagai pasukan gerilya. 22 pahlawan mengambil pistol, menunggangi kuda, membawa pedang dan granat, melawan peluru dari musuh. Kemudian mendaki. mendaki rantai besi dan menyerbu ke seberang. Melaju. Maaf ya mengganggumu. Aku tidak bisa tidur. Sekarang kalau ayam berkokok, aku tidak bisa tidur lagi. Kalau begitu bunuh semua ayam dan dimasak. Sudah sana kau tidur saja.
kenapa? Sepertinya radang sedih. Lututku sakit sekali. Oh, yang ini masalah tidak? Yang ini lumayan, yang ini paling sakit. Masih bisa mengobati penyakit. Kenapa punyamu berbeda dengan punyaku ya? Sepertinya bentuknya berubah. Hah? Tidak suka ya? Sebelum menikah, kenapa tidak kasih tahu aku? Kembalikan saja. Sudah terlambat, produk catat siapa yang mau? Kau yang produk cacat. Yang ini lumayan serius. Sakit tidak? Kau itu kenapa? Aku ini cuma radang sendi. Kau buat seolah-olah aku ini ingin mati saja. Aku ini masih hidup, tenang saja. Semua ini salahku. Seharusnya aku temukan kalian dari awal. Duduklah, jangan bergerak. Wah, bagus. Awas barang-barang suka mainan ini. Permisi, Iya, mau iya. ditaruh di mana? Ini Di belakang. Ya, di sana. Kau buat baiklah. memainkannya. Terima kasih. Sudah, sudah cukup. Aku sangat Terima bingung. kasih ya. Terima kasih ya. Orang desa kami bukannya menjadi PKL, tapi kenapa di sini tidak kelihatan ya? Kau tanya aku buat apa? Kau harus tanya orang desa. Yang Mereka ini tidak bisa menghargai saja. tempat ini. Yang ini bagaimana? Apa kau suka? Kaciu sudah, taruh saja di situ. Jangan bantu lagi. Kau tidak cocok. Apanya yang Kau kan tidak kepala cocok? biro. Jangan. Kau lihat. Ya ampun, kau ini kan kepala biro. Bukannya sibuk di kantor, malah kesini membantu kami. Kau ini ada-ada saja ya? Kalau orang lain sampai tahu, kami pasti akan malu sekali. Tidak apa-apa. Sudahlah, kau taruh barang-barang itu di sana dan ini sekalian ya. Eh? Cepatlah. Tenang saja. Aku mau kasih tahu, Chen Chiang hanya bisa ngomong. Aku beritahu kau, beberapa tahun ini perkembangan Yiwu sangat cepat. Banyak sekali toko bagus di pasar ini. Semua sudah direbut orang lain. Oh, Punya kau, kalian tahu sendiri kan? Ini toko paling belakang. Tidak ada yang sewa. Takutnya nanti, setelah tempat ini berhasil dicoba, akan ada ratusan toko yang jual ini. Kau tidak akan mendapatkan keuntungan waktu dan tempat. apa yang kau maksud ada masalah? Keuntungan waktu dan tempat, tapi kau mengabaikan orang. Hei, meskipun ini toko paling belakang, tapi karena keberadaan pemimpin yang hebat di sini, keberadaan dia jauh lebih berguna dibandingkan dengan kepala biro, ya kan? Ya tidak? Akhirnya aku mengerti. Iya, ini. Kawan, angin apa yang bisa meniup dia ke langit? Ya. Terbang ke langit, oke? Baik, terbang ke langit. Hai, sini. Kalau Bantu begitu aku aku ucapkan terima kembalikan kasih gerobak padanya. dulu ya. Baiklah. Hai, bantu aku sudah menjaga tahu. Ciuyan. Yicu, Ya. aku pergi dulu Ya, ya. baiklah. Ayo. Sampai jumpa. Hati-hati ya. Ya. Awas. Permisi. Permisi, Awas. permisi. Awas. Hiju? Chiang He, Nona Feng. tokoku berada di belakang. Kita saling bantu saja ya. Iya, kalau butuh bantuan bilang saja. Aku ingatkan pada kalian, walaupun barang kalian bagus, tapi letaknya di belakang, keberuntungannya kurang bagus. Kalau tidak percaya, kalian boleh tanya pada mereka. Tidak apa-apa. Nanti juga ada solusinya. Baiklah, aku pergi dulu ya. Baiklah. Di sini saja. Ya. Kasihan Cheng Chiang He. Dia kan direktur. Masa menjual aksesoris dengan seorang perempuan? Apakah mereka tinggal bersama? Menurutmu? Ya, ini Aku tidak percaya. sudah. Anjir. Kau ini. Yicu. Lakukan yang harus kau lakukan.